Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum keras kepada Hamas agar menerima proposal perdamaian 20 poin yang diajukan untuk menghentikan konflik Gaza dalam 3 hingga 4 hari dengan ancaman konsekuensi akhir yang sangat menyedihkan jika Hamas menolak. Pemerintah Israel menyatakan dukungan atas rencana tersebut, sementara Hamas menyatakan belum menerima salinan proposal DOT secara resmi dan masih mendalaminya. Dunia internasional memantau respons Hamas dengan cermat dan ikut menyuarakan pandangannya. Konflik Israel-Hamas di Gaza telah berlangsung hampir 2 tahun dengan korban sipil dalam jumlah besar dan krisis kemanusiaan yang semakin akut. Dalam upaya meredam konflik, Trump bersama dengan dukungan mediasi dari Qatar, Mesir, dan sejumlah negara Arab merancang rencana perdamaian berisi 20 poin yang diharapkan menjadi kerangka kesepakatan gencatan senjata dan perdamaian di Gaza. Rancangan tersebut dipresentasikan dalam pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyatakan dukungan, meskipun dengan kehati-hatian terhadap beberapa klausul. Beberapa poin kunci dalam rencana perdamaian Trump antara lain: Gaza akan dijadikan zona bebas teror yang terderadikalisasi, tanpa ancaman terhadap negara tetangga. 2. Jika kedua pihak menyetujui proposal, perang akan segera dihentikan, Israel akan mundur ke garis yang disepakati, dan semua operasi militer akan dihentikan sementara. Dalam 72 jam setelah Israel menerima proposal, semua sandera, hidup maupun yang telah meninggal, akan dikembalikan. Setelah pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan sekitar 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak. Anggota Hamas yang bersedia hidup secara damai dan melucuti senjata akan diberi amnesti. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan jalur aman ke negara lain. Pemerintahan sementara, transisi, berbasis teknokrat Palestina akan memimpin layanan publik dan administrasi harian Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Pemerintahan ini akan diawasi oleh Dewan Perdamaian Internasional yang dipimpin Trump dan termasuk tokoh seperti Tony Blair. Distribusi bantuan kemanusiaan, air, listrik, infrastruktur, pembersihan reruntuhan akan dikelola oleh lembaga internasional netral seperti PBB dan Bulan Sabit Merah. Disarankan pembentukan pasukan stabilisasi internasional dari negara-negara Arab dan internasional yang akan mengawasi keamanan, melatih polisi Palestina, dan memfasilitasi penarikan pasukan Israel. Israel harus berkomitmen untuk tidak mencaplok Gaza dan menyerahkan wilayah yang saat ini dikuasainya kepada pasukan stabilisasi internasional ketika kondisi memungkinkan. Tidak ada unsur pemaksaan terhadap penduduk Gaza untuk meninggalkan tempat tinggal. Mereka yang memilih pergi tetap diizinkan kembali jika keadaan membaik. Trump menetapkan tenggat waktu 3 hingga 4 hari bagi Hamas untuk merespons proposal tersebut. Jika Hamas tidak menyetujui, Trump memperingatkan bahwa hasilnya akan akhir yang sangat menyedihkan. Saat ditanya apakah masih ada ruang untuk negosiasi, Trump menyatakan tidak banyak. Trump mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu karena setuju dengan rencana tersebut, menyiratkan bahwa dukungan Israel telah diperoleh. Merespon hal ini, Hamas menyatakan bahwa mereka belum menerima salinan proposal tersebut secara resmi dan sedang mempelajari isi rencana itu sebelum mengambil keputusan. Kritik utama terhadap rencana ini mencakup pandangan bahwa proposal terlalu menguntungkan Israel dan kurang menjamin kedaulatan Palestina. Keberatan terhadap kewajiban demilitarisasi Hamas tanpa jaminan politik yang jelas. Tidak tercantumnya secara rinci nasib tepi barat atau jalan menuju negara Palestina merdeka. Beberapa negara Arab dan negara Eropa menyatakan dukungan atas inisiatif perdamaian Trump, khususnya terkait pembebasan sandera, penghentian perang, dan pembangunan kembali Gaza. Rusia menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, berharap rencana perdamaian dapat membantu menghentikan tragedi di Timur Tengah. Namun, berbagai kritikus dan pengamat kebijakan luar negeri memperingatkan bahwa proposal ini rawan kegagalan karena tidak melibatkan Hamas dalam proses penyusunan dan menuntut hal-hal yang sangat sulit dipenuhi dalam konteks konflik yang sangat kompleks. Tidak jelas bagaimana Israel akan secara bertahap menarik pasukannya, terutama dari wilayah yang telah dikuasainya, jika keamanan belum stabil di bawah pasukan stabilisasi internasional. Keterbatasan jaminan bagi rakyat Gaza dalam hal pemulangan, rekonstruksi, dan stabilitas politik menjadi catatan penting. Ketiadaan pembahasan rinci soal tepi barat dan solusi jangka panjang untuk negara Palestina menjadikan rencana ini berpotensi sebagai solusi sementara semata, tidak menyelesaikan akar konflik. Penolakan atau penundaan dari Hamas dapat memicu eskalasi militer, sesuai dengan ancaman Trump dan dukungan yang diberikan kepada Israel.
Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan lembaga internasional dan pasukan stabilisasi akan sangat bergantung pada komitmen negara-negara peserta dan mekanisme penalti jika kesepakatan dilanggar. Amerika Serikat dan Israel kini berada pada posisi menunggu respons Hamas dalam batas waktu yang ditetapkan. Jika Hamas menyetujui proposal, skema implementasi segera akan diuji, termasuk gencatan senjata, pembebasan sandera, penarikan pasukan, dan transisi pemerintahan di Gaza. Jika Hamas menolak atau menunda tanpa alasan kuat, kemungkinan konflik dapat meningkat kembali. Dunia internasional akan menjadi pengawas penting, baik dalam mekanisme stabilisasi maupun keabsahan kesepakatan di mata hukum internasional dan opini publik.